up with a bright smile on now. Me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly, oh yeah. Lojang depan, gak. Iya. Ngetaranin jalur bawah depan ke samping. Terus geser. Terus. Yang laki-laki yang belakang nambah sana wae, Mas. Men gampang dihitung maksudnya. Marilah sebelum kita berangkat, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan kelancaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Perhatikan, hari ini nanti kita akan langsung menuju ke pantai Kopi Pak Bukiti. Silahkan ikuti instruksi yang ada di sana. Kemungkinan akan kita bagi dulu. Coba Mbak Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petani Mandiri Menata Lingkungan dan Ekonomi. Itu tagline saya di konsep kemandirian petani. Sebelum saya cerita banyak tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Cemani TV dimanapun Anda berada. Kali ini di samping saya ada Bapak Mukidi selaku pengelola kopi yang sukses di Temanggung. Selamat siang Bapak Mukidi. Selamat siang. Bagaimana Pak awal mula berdirinya Kopi Mukidi? Kenapa kok bisa dinamain Kopi Mukidi Pak? Kopi itu output dari sebuah mimpi saya tentang kemandirian petani gitu. Terus Kopi Mukidi awalnya bukan Kopi Mukidi, Mbak. Tadi ada Kopi Jawa, ada sejarahnya sebenarnya. Terus ya ingin aja biar gampang dikenal orang gitu, saya pakai nama saya kan, itu kan paling sederhananya gitu saja. Jadi kalau masalah nama atau yang lain itu kan sudah terserah kita kan, mengalir saja gitu. Jadi masalah tuh jadinya seperti ini, terus mau jadi seperti apa itu kan kayak air saja. Sebenarnya kita harus berbuat kan gitu. Inovasi yang Bapak Mukidi dikembangkan apa? Dari konsep kemandirian tadi sebenarnya itu kan berangkatnya dari lahan sempit. Jadi bagaimana di lahan sempit itu kita mempunyai nilai tambah. Jadi konsepnya adalah menata lahan gitu, terus ada aneka komoditas di kebun, terus proses komoditas jadi sebuah produk, dan itu nilai tambahnya kan sangat tinggi. Tapi kan semua petani tidak bisa seperti saya, tapi petani itu harus dikasih contoh, karena petani itu bukan butuh sebuah diplomasi, tapi petani itu butuh real. Jadi kan gitu, real, butuh implementasi, bukan diplomasi tapi implementasi gitu. Jadi anunya itu Pak, meningkatkan nilai tambah tadi, inovasinya di situ. Jadi kopi tidak sekedar jual kopi mentah gitu, tapi jual yang sudah disangrai sampai jadi minuman seperti ini. Harapan Pak Mukidi ke depan tentang inovasi ini apa Pak? Jadi sebuah mimpi besar sebenarnya ketika di konsep petani mandiri, goalnya adalah ketika kita bicara sebuah bisnis, bicara sebuah kekuatan ekonomi bersama. Nah, mimpi ini yang harus saya sampaikan ke petani, bagaimana petani itu mempunyai kekuatan ekonomi bersama. Kasarannya kan ngomong kan gitu. Jadi ada perusahaan, nah itu ada usaha yang dimiliki petani. Itu mimpinya saya seperti itu.
dan itu harus disampaikan, harus diwacanakan di petani dan harus direalisasikan, diimplementasikan. Itu yang sangat berat. Tapi tugas berat itu selalu harus saya sebarkan kan, mimpi-mimpi itu gitu. Jadi karena nanti sebuah mimpi itu mungkin ketika saya nyampaikan ke petani bukan saat ini mereka, karena informasi itu nanti akan mengendap, terus nanti mungkin beberapa tahun berikutnya atau beberapa hari berikutnya dia baru sadar, oh ternyata maunya Pak Mukidi seperti ini. Nah ini tugas berat Pak, tidak terus kayak orang membalikkan telapak tangan langsung jadi, nggak mungkin. Atau mungkin cara bahasanya apa, gym itu kan pakai teko terus digosok-gosok itu jadi nggak mungkin, itu harus ada proses panjang nih gitu. Target pasar seperti apa ya Pak? Kalau kita ngomongin target, sebenarnya saya mimpinya sebenarnya gini, bagaimana sebenarnya kita ngomong Temanggung. Kalau kita ngomong Temanggung, bagaimana sebenarnya masyarakat Temanggung itu menemukan kopi Temanggung di warung itu lebih gampang. Mungkin ya tidak usah gede-gede mungkin lah. Mungkin kalau saya memetakan mungkin setiap kita ngomong kecamatan Bulu, kecamatan Bulu itu kalau mau kopi Temanggung itu di warung A ada. Jadi bisa jadi mungkin bisa kopi saya atau kopi lainnya, tapi sebenarnya intinya bagaimana menemukan kopi Temanggung di warung itu lebih gampang gitu, dan harganya terjangkau. Itu kan sebenarnya itu, karena nanti ketika kita akan bidik target pasar, ini kita pasar menengah dan pasar menengah ke atas dan menengah ke bawah, itu kan lebih banyak yang menengah ke bawah. Dan bagaimana bikin kopi itu seperti itu, jadi menengah ke bawah gitu kan, itu seperti itu kan. Pesan-pesan untuk siswa-siswi cendekia mandiri Pak? Iya, ya bangunlah mimpi dari sekarang gitu. Mau jadi apapun gitu, bangunlah mulai dari sekarang. Atau mungkin kalau yang mau jadi pengusaha itu secara spesifik jelas sekarang. Oh mungkin, saya mau jadi bakul kopi sama nih, karena sederhana gitu. Wah, kalau saya mau bikin sendiri sangat sulit ini, mulai dengan jadi tak jadi resellernya Kopi Mukidi sebenarnya bisa ndak ini kan, seperti itu kan, tak jadi resellernya Kopi Mukidi, terus bisa buka, apalagi sekarang dunia kita kan dunia internet sekarang itu lebih luas gitu. Jadi resellernya Pak Mukidi, terus tinggal pasang di marketplace gitu, nanti ndak usah ngirim gitu, tinggal Pak Mukidi ini ada kiriman, bisa ndak dikirim dari tempat Pak Mukidi, itu kan sudah mulai itu. Dan itu dari ilmu bisnis itu sah-sah saja, karena itu kan bisnis yang paling pertama mulai itu kan mungkin dari maklar ya, anggap saja itu maklar, itu kan mungkin bisnis yang paling kelas bawah, naik sendiri terus produksi ya, nanti naik kelas itu, setelah produksi nanti punya karyawan, naik kelas lagi gitu, jadi levelnya seperti itu sambil mencari pengalaman kan itu. Jadi teman-teman di cendekia mandiri harusnya seperti itu. Setelah tahu gitu, di Kopi Mukidi itu kan banyak belajar, banyak mungkin bisa belajar tadi leadership, cara memimpin, mungkin bikin jadi produknya tidak harus kopi, tapi cara bikin produk itu kan sampean paham itu. Terus yang ketiga adalah tadi belajar istiqomah, jualan itu tidak langsung sekali buka gitu satu hari akan laku. Nah istiqomah itu yang akan dicoba mungkin. Pak Mukidi, kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini, iya, tetap saya akan ngomong tagline Kopi Mukidi, sangkir kopi ada cerita, banyak saudara penuh cinta. Terima kasih. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Mukidi. Saya Dita Rausa Putri melaporkan Cemani TV. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Nela. Saya salah satu tutor di Cendekia Mandiri, PKBM Cendekia Mandiri. Bagaimana pendapat Ibu tentang kegiatan Coffee Trip hari ini? Kegiatan Coffee Trip hari ini tuh kan karena programnya Project P5, penguatan pelajar
penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya dalam P5 itu kami mengambil tema Coffee Trip. Apa pendapat Ibu tentang murid yang sedang mengikuti kegiatan Coffee Trip hari ini? Murid-murid PKBM Cendekia Mandiri sangat antusias ya, apalagi kita tidak hanya belajar di kelas gitu, kita menikmati perjalanan. Salah satunya di situ kita bisa belajar feature berita perjalanan, terus sampai di sini kita belajar kopi dari mulai penanaman, terus perawatan, terus apalagi panen, sampai dengan penyajian, sampai pengemasan, itu semuanya kita bisa belajar di sini. Nah, itu sangat kalau kita belajar dengan melihat itu kan lebih masuk ya, lebih diingat daripada kita hanya sekedar membaca. Sudahkah murid Cendekia Mandiri memahami apa yang terjadi tadi Pak Muki dijelaskan tentang kopi? Kalau itu mungkin pemahamannya masing-masing ya. Ada yang mungkin dalam memahaminya mereka membentuk hasil ya. Nah, dari hasil pemahaman itu bisa jadi sebuah hasil video vlog ataupun reels ataupun artikel. Ada juga yang dari hasil yang mereka tangkap dijadikan tulisan yang lebih puitis, yaitu bisa dijadikan rangkaian kata-kata atau sebuah puisi bisa. Nah, itu kan itu dari hasil pengamatan atau yang mereka lihat gitu. Apa saja yang Ibu dapatkan tentang apa yang Pak Muki dijelaskan tadi? Kalau saya di sini menangkapnya dari seorang petani ya. Nah, seorang petani bagaimana membina usahanya, bagaimana memajukan pertaniannya, sehingga benar-benar dari titik nol gitu loh, dari titik nol gimana caranya membranding suatu usaha, membranding hasil pertanian atau perkebunannya. Salah satunya kopi ini ya. Salah satunya kopi ini. Kenapa kopi ini atau kafe, katakanlah kafe Mukidi ya, rumah kopi Mukidi ya. Nah, itu kenapa kok tidak berada di jantung kota, katakanlah seperti itu ya. Kenapa tidak di pinggir jalan? Kenapa tidak membuka kafe atau ruko yang besar di jalan? Kenapa gitu? Karena ingin membranding ini loh, hasil dari pertanian itu tidak semerta-merta harus dibawa ke kota, namun lewat di desa pun dengan rumah dijadikan sebagai rumah kopi, ada kafenya. Di situ kita bisa belajar banyak dari roastingan, dari penyajian, penyeduhan. Nah, di situ kita harus telaten dari awal kita memanen, mengolah sampai menyajikan. Nah, ternyata branding itu sangat harus harus dikuatkan atau harus benar-benar kita membumingkan. Nah, salah satunya itu kan ada web, kita lewat sosial media seperti itu. Jadi jerih payah Pak Mukidi bisa sampai besar seperti ini tuh karena dari keuletannya, ketekunannya dari awal, dari nol sampai bagaimana sampai sebesar ini. Aja sih saya. Jadi sebagai kita siswa yang belajar di sini butuh keuletan, ketelatenan, dan itu tidak gampang dan tidak mudah dan tidak singkat, butuh proses lama. Yang penting kita kompeten dengan apa yang mau dimajukan. Baik Bu, dan pesan-pesan apa untuk hari ini? Pesan saya untuk anak-anak, jangan patah semangat, tetap belajar dan belajar. Terus apa yang kamu dapat hari ini, ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, nilai baiknya begitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Berusaha itu tidak berusaha, proses tidak mengkhianati hasil. Gitu. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sekarang saya sedang bersama Ibu Thoibah selaku Kepala Sekolah PKBM Cendekia Mandiri.
yang mengadakan Project Coffee Trip hari ini. Selamat siang, Bu. Siang. Hari ini tuh sedang diadakan acara apa dan tujuannya untuk apa sih, Bu? Alhamdulillah pada hari ini dari BKBM Cendekia Mandiri melaksanakan kegiatan project yaitu Coffee Trip yang dilaksanakan di Desa Gandurejo Hulu ya. Dan ini diikuti dari berbagai dari paket A, B, dan C. Harapan Ibu untuk murid-murid Cendekia Mandiri setelah mengikuti kegiatan acara Coffee Trip hari ini? Ya, kalau harapannya dari para relawan Cendekia Mandiri, anak-anak itu nantinya ke depan setelah terjun ke masyarakat itu bisa mengembangkan usahanya atau keterampilannya. Di samping keterampilan yang lain mungkin juga ada yang seneng mengembangkan kopi ini sehingga nanti bisa seperti Pak Mukidi ini bisa sampai kemana-mana, bisa dijual lewat internet, mungkin nanti akan bisa diekspor sampai ke luar negeri sehingga akan lebih dapat dikenal tidak hanya di daerah lokal saja, bahkan nanti Indonesia bahkan di dunia. Baik Bu, dan pesan apa untuk murid-murid Cendekia Mandiri hari ini? Kalau menurut saya harapannya itu anak-anak tetap pertama itu belajar ya. Belajar itu tidak harus lewat formal ya, jadi tidak harus formal tapi bisa dari mana saja. Belajar itu kan tidak ada batasnya ya. Dari kecil kita di dalam kandungan saja sudah belajar sampai mau akhir hayatnya itu belajar dan belajar sampai batas yang tidak bisa ditentukan. Halo, selamat siang pemirsa Cemani TV. Sekarang saya sedang bersama salah satu murid yang mengikuti project Coffee Trip. Selamat siang, Mbak. Siang. Dengan siapa saya berbicara? Putri. Ya, Mbak Putri. Apa kesan pertama Anda tentang kedai Pak Mukidi? Saya sangat senang sekali dan berantusias untuk mendapatkan pengalaman di sini. Bagaimana pendapat Anda tentang project Coffee Trip yang sedang dilaksanakan ini? Sangat bagus sekali, karena dengan adanya Coffee Trip ini, murid Cendekia Mandiri lebih banyak belajar, apalagi di luar ruangan untuk mendapatkan suasana baru. Apa saja yang sudah Anda pelajari dari pembelajarannya Pak Mukidi, jelaskan lagi. Kita dapat mengetahui cara pembuatan kopi branded, cara penjualan, dan penyajian kopi. Oke. Dan satu lagi untuk kata-kata hari ini, Mbak. Together to be better. Terima kasih Mbak Putri. Demikian wawancara saya dengan salah satu peserta Coffee Trip. Saya Revian melaporkan dari Cemani TV. Terima kasih.